Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak berbicara paling banyak di ruangan, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi justru menjadi orang yang paling sulit dilupakan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ada orang yang hanya menghabiskan beberapa menit bersama kita, namun kehadirannya terus teringat berhari-hari, bahkan bertahun-tahun kemudian? Sementara yang lain berbicara tanpa henti, berusaha mengesankan semua orang, tetapi perlahan menghilang dari ingatan. Jawabannya tidak terletak pada wajah yang tampan, pakaian yang mahal, ataupun kalimat-kalimat yang terdengar pintar. Jawabannya berada jauh lebih dalam, di dalam psikologi manusia. Sebagian besar orang mengira bahwa daya tarik dibangun melalui apa yang mereka lakukan. Mereka sibuk mencari teknik berbicara, bahasa tubuh tertentu, atau kata-kata yang dianggap ampuh menarik perhatian. Namun penelitian tentang perilaku manusia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yang paling diingat orang bukanlah apa yang Anda katakan. Yang mereka ingat adalah bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekat Anda. Dan inilah kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang. Mereka berusaha menjadi menarik, tetapi lupa menjadi menenangkan. Mereka ingin terlihat hebat, tetapi lupa membuat orang lain merasa dihargai. Mereka mengejar perhatian, padahal perhatian yang paling kuat justru datang kepada mereka yang tidak memaksanya. Hari ini kita akan membahas 3 prinsip psikologi yang sederhana, tetapi memiliki pengaruh luar biasa terhadap cara orang memandang Anda. Ini bukan teknik manipulasi, bukan juga cara mengendalikan pikiran orang lain. Sebaliknya, ini adalah prinsip-prinsip yang membantu Anda membangun hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan lebih bermakna. Menariknya, prinsip-prinsip yang dibutuhkan hanyalah perubahan cara berpikir. Karena sebelum orang mempercayai kata-kata Anda, mereka terlebih dahulu membaca energi, kenangan, dan sikap yang Anda pancarkan. Dan seringkali, penilaian itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Mari kita mulai dengan prinsip pertama. Dalam dunia yang penuh kecenderungan, orang yang mampu tetap tenang memiliki keunggulan yang jarang disadari. Ketenangan bukan berarti pasif. Ketenangan bukan berarti lemah. Sebaliknya, ketenangan adalah tanda bahwa seseorang tidak dikendalikan oleh rasa takut akan penolakan. Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Mereka tidak terburu-buru mengisi setiap keheningan. Mereka juga tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya paling pintar, paling sukses, atau paling berpengalaman. Mengapa? Karena identitas mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Psikologi menyebut keadaan ini sebagai inner security, rasa aman yang berasal dari dalam diri. Ketika seseorang memilikinya, bahasa tubuhnya berubah. Nada bicaranya lebih stabil, tatapannya lebih tenang, gerakannya tidak tergesa-gesa. Dan tanpa disadari, orang lain mulai merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Fenomena ini dikenal sebagai emotional contagion. Emosi seseorang dapat menular kepada orang lain. Jika Anda membawa kegelisahan, orang lain ikut merasa gelisah. Namun, jika Anda membawa ketenangan, suasana di sekitar Anda pun ikut menjadi lebih nyaman. Itulah sebabnya beberapa orang mampu memimpin ruangan tanpa mengeluarkan suara. Bukan karena mereka paling dominan, melainkan karena mereka paling stabil secara emosional. Stabilitas inilah yang menciptakan rasa percaya. Dan kepercayaan selalu menjadi fondasi dari setiap hubungan yang kuat. Ingatlah satu hal, orang mungkin lupa apa yang Anda kenakan hari ini. Mereka mungkin lupa cerita yang Anda sampaikan. Namun mereka hampir tidak pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa tentang diri mereka sendiri ketika berada di dekat Anda. Coba ingat, seseorang yang pernah memberi kesan mendalam dalam hidup Anda. Mungkin Anda bahkan sudah lupa sebagian besar percakapan dengannya. Anda tidak lagi mengingat kalimat demi kalimat yang ia ucapkan. Namun ada satu hal yang masih tersisa hingga hari ini. Perasaan. Mungkin Anda merasa lebih tenang ketika berada di dekatnya. Mungkin Anda merasa diterima tanpa harus berpura-pura. Atau mungkin Anda merasa lebih percaya diri setelah berbicara dengannya. Psikologi menjelaskan,
bahwa otak manusia menyimpan pengalaman emosional jauh lebih lama dibandingkan detail percakapan. Karena itulah, hubungan yang kuat hampir tidak pernah dibangun melalui kata-kata yang sempurna. Hubungan dibangun melalui pengalaman emosional yang konsisten. Banyak orang berusaha mencari kalimat terbaik untuk membuat orang lain terkesan. Mereka menghafal teknik komunikasi. Mereka memikirkan jawaban yang terdengar cerdas. Namun di saat yang sama, mereka lupa memberikan satu hal yang paling dibutuhkan setiap manusia. Perhatian yang tulus. Perhatian adalah bentuk penghargaan paling sederhana, sekaligus paling langka. Di dunia yang penuh distraksi, benar-benar mendengarkan seseorang telah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat seseorang berbicara kepada Anda, jangan hanya menunggu giliran untuk dijawab. Dengarkan dengan tujuan memahami. Perhatikan ekspresi wajahnya, perhatikan perubahan nada suaranya. Perhatikan jeda-jeda ketika ia mencari kata. Seringkali emosi yang paling penting justru muncul di antara kata-kata, bukan pada kata-kata itu sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi memahami hal ini. Mereka tidak terburu-buru memberi solusi. Mereka tidak memotong pembicaraan. Mereka memberi ruang agar orang lain merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Dan ketika seseorang merasa aman, hubungan mulai tumbuh secara alami. Tidak ada manipulasi, tidak ada kepura-puraan. Hanya rasa saling percaya yang berkembang sedikit demi sedikit. Inilah alasan mengapa beberapa orang memiliki lingkaran pertemanan yang kuat selama puluhan tahun. Bukan karena mereka selalu memberikan nasihat terbaik, melainkan karena mereka selalu hadir dengan perhatian yang tulus. Banyak orang menghabiskan hidup mencoba menjadi versi yang mereka pikir akan disukai orang lain. Mereka menyembunyikan kelemahan. Mereka takut melakukan kesalahan. Mereka berusaha terlihat sempurna di setiap kesempatan. Ironisnya, justru usaha menjadi sempurna itulah yang sering menciptakan jarak emosional. Mengapa? Karena kesempurnaan terasa sulit dijangkau. Sebaliknya, keaslian terasa manusiawi. Orang lebih mudah mempercayai seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya juga pernah gagal, pernah takut, dan pernah belajar dari kesalahan. Bukan berarti Anda harus menceritakan seluruh masalah pribadi kepada semua orang. Namun menunjukkan sisi manusiawi, membuat orang lain merasa bahwa mereka juga boleh menjadi diri sendiri. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai reciprocal vulnerability. Ketika seseorang membuka dirinya secara sehat, orang lain cenderung melakukan hal yang sama. Disitulah kedekatan mulai tercipta. Hubungan yang paling kuat tidak lahir dari dua orang yang sempurna. Hubungan itu lahir dari dua orang yang mampu menerima ketidaksempurnaan masing-masing dengan rasa hormat. Banyak orang mampu bersikap sangat baik selama beberapa hari. Namun hanya sedikit yang mampu Kepercayaan dibangun oleh tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Tepat waktu, menepati janji, menghormati batasan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah. Semua kebiasaan sederhana ini tampak sepele. Namun jika dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar. Karena otak manusia mencari pola. Ketika seseorang melihat pola perilaku yang stabil, ia mulai merasa aman. Dan rasa aman adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Pada akhirnya, daya tarik sejati bukanlah kemampuan membuat seseorang terkesan selama 5 menit. Daya tarik sejati adalah kemampuan membuat seseorang merasa nyaman untuk tetap mengenal Anda dalam jangka panjang. Itulah mengapa orang yang paling berkesan selalu bukan orang tampan, orang kaya, atau paling populer. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, integritas, empati, dan keaslian dalam setiap interaksi. Ketika kualitas-kualitas itu menjadi bagian dari karakter Anda tidak lagi perlu mengejar perhatian. Perhatian akan datang dengan sendirinya. Karena manusia secara alami tertarik pada mereka yang mampu memberikan rasa aman, rasa hormat, dan energi positif. Dan mungkin itulah bentuk daya tarik yang paling kuat. Daya tarik yang tidak bergantung pada penampilan,
Tetapi tumbuh dan kualitas ingin terus diasah setiap